Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Bahri, SEMM RSA, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, serta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurlita dengan NIM 23101011142 dari kelas A3 Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai analisis risiko pada usaha saya sendiri, yaitu Soficraft. Nah, secara singkat, Soficraft adalah unit usaha kreatif mikro di Semarang yang fokus pada produk custom dan alat peraga edukasi seperti Polaroid, gantungan kunci, hingga flashcard anak-anak. Model bisnis ini adalah made by order, di mana saya fokus pada desain digital di Canva, sementara proses cetak dialihkan ke pihak ketiga atau vendor eksternal. Nah, dalam menjalankan operasional Soficraft, saya telah mengidentifikasi 7 titik risiko utama. Yang pertama, ada risiko salah cetak yang berasal dari vendor, karena warna tidak sesuai atau buram. Ini risiko operasional murni yang berdampak pada kerugian material. Yang kedua, ada keterlambatan vendor. Akibatnya, antrean panjang di percetakan yang berdampak pada komplain atau pembatalan pesanan di saya. Terus yang ketiga ada kenaikan harga jasa cetak. Hal ini bisa menyebabkan risiko pasar ekspekulatif yang bisa menurunkan margin keuntungan saya. Nah, yang keempat, ada kerusakan data desain. Dari hal tersebut bisa menyebabkan file korup atau hilang. Ini resiko teknis murni yang memaksa saya mendesain ulang dari nol. Yang kelima, ada kesalahan input data pelanggan. Resiko ini murni kesalahan manusia karena produknya personal. Kesalahan satu huruf saja membuat produk tidak bisa dijual kembali dan saya harus mendesain ulangnya. Yang keenam, ada munculnya kompetitor harga murah. Resiko strategis spekulatif yang menurut saya terus berinovasi. Yang terakhir, ada manajemen waktu. Dikarenakan saya juga sebagai mahasiswa, saya harus bisa mengatur jadwal saya mengenai berbisnis dan berkuliah. Dari ketujuh risiko ini, yang paling kritis adalah ketergantungan pada vendor eksternal, karena Soficraft belum memiliki alat produksi sendiri, sehingga kontrol kualitas sepenuhnya ada di tangan pihak ketiga. Nah, di sini saya mau mengasih pertanyaan buat Kak Arya. Melihat rincian risiko tadi, saya ingin bertanya kepada Kak Arya, menurut Anda dalam kacamata manajemen risiko, apakah semua risiko yang saya sebutkan tadi harus dihindari atau ada beberapa yang memang harus dijalankan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Sofi. Kalau menurut saya sendiri, itu tidak ya. Dalam manajemen resiko, tidak semua resiko itu harus diterima. Ada justru beberapa itu harus dikelola, bahkan itu diterima, Mbak Sofi. Jadi contohnya seperti resiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif itu misalnya munculnya kompetitor atau kenaikan harga bahan baku. Ya, itu tidak bisa dihindari karena sudah menjadi bagian dari dinamika pasar. Jadi memang kita itu nggak bisa mengontrol itu. Jadi kita mau nggak mau harus menerima risiko spekulatif. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Arya. Menanggapi nih dari jawabannya Arya, aku setuju banget sama Arya karena um, jika kita menghindari semua resiko, bisnis itu justru tidak berkembang. Yang perlu dilakukan adalah memilih resiko mana yang bisa memberikan keuntungan. Jika dikelola dengan baik, misalnya saat kita mengambil resiko, meluncurkan produk baru, bersamaan dengan itu kita juga harus fokus memitigasi resiko murni yang berdampak fatal. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Febi buat sanggahan dan menanggapi jawaban Kak Arya. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Kak. Oke, silakan Kak Amar. Dari yang telah dipaparkan, saya ada satu pertanyaan nih. Tadi kan disebutkan kalau kelemahan utamanya ada di ketergantungan pada vendor eksternal. Kalau kamu memposisikan diri sebagai manajer di Shopcraft saat ini,
strategi apa yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Terima Oke, kasih. izin menjawab ya Kak. Sebagai manajer, aku akan menerapkan kombinasi beberapa strategi. Untuk mitigasi jangka pendek, aku akan melakukan diferensi vendor, yaitu memiliki setidaknya 2-3 daftar percetakan di Semarang yang memiliki kualitas setara sebagai cadangan jika vendor utama mengalami kendala. Nah, aku juga akan menerapkan sistem pre-order dengan estimasi waktu yang lebih lama dari durasi cetak asli yang memberikan ruang napas buat saya jika terjadi keterlambatan vendor. Nah, sedangkan untuk rencana jangka panjangnya, aku akan pakai strategi integrasi ke depan, yaitu mulai menyisihkan sebagian keuntungan untuk menampung alat cetak sendiri, mungkin skala kecil terlebih dahulu ya, ini akan mengubah resiko eksternal menjadi kontrol internal. Nah, itu saja ya buat pemaparan materi manajemen resiko di usaha Soficraft. Nah, terima kasih atas jawaban dari Kak Arya, atau tambahan yang sangat melengkapi dari Kak Febi, dan pertanyaan kritis dari Kak Amar. Sekian presentasi studi kasus manajemen resiko Soficraft hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.